Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia, ya, bukan hanya untuk bangsa Arab, bahkan untuk bangsa jin, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Insya Allah kita akan membahasnya secara lebih rinci, ya, agar memperkokoh keyakinan kita, ya, akidah kita. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Sabat, surat 34 ayat 8, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, ya. Kemudian Allah juga berfirman, ya, pada Rasulullah Muhammad SAW, ya, di dalam Al-Quran surat Sahabat tadi itu, ya, secara penjelasannya, jadi Bama arsalnaka ila kafatan linnas, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat seluruhnya, yakni kepada semua makhluk yang dikenai taklif, ya, yakni telah balik dan berakal atau yang terkena beban syariat, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158, yakni Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 1, yakni Tabarakalladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maksudnya Allah yang menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian Muhammad ibn Ka'ab telah mengatakan berkenaan dengan firman Allah Al-Quran surat Sabat ayat 28, dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, yakni artinya adalah yakni kepada segenap umat manusia. Kemudian Qatadah mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad SAW kepada bangsa Arab dan non-Arab, maka orang yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa dan taat kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi Rasulullah SAW itu diutus bukan hanya bangsa Arab, tapi untuk bangsa Arab dan di luar Arab, ya. Jadi untuk seluruh manusia. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dari Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu, juga dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, ini Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi qala hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Hushaym qala hadatsana Sayyarun huwa Abul Hakam qala hadatsana Yazidul Fakir qala hadatsana Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khamsan lam yutahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya berkata, dalam jeda beragami Muhammad bin Sinan berkata, dalam jeda beragami Husain berkata, dalam jeda beragami Sayyarah yaitu Abul Hakam
berkata telah menceritakan kepada kami Yazid Al-Fakir berkata telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Nusirtu biru'adi nasirata syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa khillat bi al-ghanaim wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassa wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila nasi kaffah wa itu asy-syafa'ah. Aku diberi pertolongan melawan musuhku dengan rasa gentar atau ketakutan yang mencekam di hati musuh sepanjang sebulan perjalanan. Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid, ya, tempat sujud dan suci. Maka barang siapa di kalangan umatku yang memasuki waktu sholat, hendaklah ia sholat dimanapun berada. Ya. Tentunya yang diperbolehkan, ya, bukan di tempat-tempat yang dilarang, tempat-tempat yang kotor. Ya. Maka di mana saja, ya, maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat, hendaklah ia sholat. Jadi dikecualikan di tempat yang dilarang, ya, tempat kotor atau sholat di kuburan, ya, itu nggak boleh. Ada kuburannya tidak boleh, ya. Kecuali sholat jenazah, ya, yang tidak ada rukuk dan sujudnya, itu boleh dilakukan di kuburan kalau memang belum sempat mensolatkannya dengan menghadap kepada arah kiblat. Dan dihalalkan bagiku ghanimah, ya, harta rampasan perang. Padahal ghanimah belum pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelum beliau. Para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya. Saya kira di sini karena nabiyyu bu'itsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Karena nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Dan aku diberikan hak syafaat. Nah, Islam Bukhari, An-Nasai, Ad-Darimi dan yang lainnya. Kemudian ayat lanjutannya ini masih dalam proses sahabat. Basyirau wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan berita gembira, yakni masuk surga bagi orang-orang yang taat kepada beliau, dan memberikan peringatan masuk neraka bagi orang-orang yang durhaka kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat selanjutnya dalam Al-Quran surat Saba ayat 8, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hal ini semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 103, yakni wa ma aktsarun nasi walau haras wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan juga bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala Al-Quran surat Al-An'am ayat 116, ini wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun.
Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti perasaan mereka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, jadi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga diutus untuk bangsa jin. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zariyat, surat Al-Zariyat surat 51 ayat 56, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 1 dan sampai 2, yakni Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa imanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwajibkan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang beri petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Al-Quran surat Al-Jin ayat 1 sampai 2. Dan Ibnu Abbas berkata, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala inna Allah qadala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala al-anbiya'i wa ala ahli as-sama'. Wa qalu ya Ibn Abbas bima faddalahu ala ahli as-sama'. Qala inna Allah qala li ahli as-sama' wa man yakul minhum inni ilah wa man yakul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Al-ayat. Wa qala Allah Ta'ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW atas nabi-nabi yang lainnya dan atas penghuni langit. Lalu mereka bertanya, wahai Ibnu Abbas, keutamaan apa yang diberikan kepada beliau atas penghuni langit? Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada penghuni langit, dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami berikan balasan kepada orang-orang yang berzalim. Al-Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 29. Kemudian sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, dan supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Al-Quran surat Al-Fal ayat 1 sampai 2. Qalu fama fadluhu 'ala al-anbiya. Qala Allah 'azza wa jalla wa ma arsalnaka min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyina lahum. Al-ayat. Faqala Allah 'azza wa jalla li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ
Farsalahu ilal jinni wal ins. Lalu mereka bertanya, apakah keutamaan beliau atas semua nabi-nabi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Surat Ibrahim surat 14 ayat 4. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Nabi Muhammad SAW, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Maka dalam surat Saba ayat 8, maka beliau telah diutus kepada bangsa jin dan manusia. Ada surat Ad-Darimi, Kompromi, Bahati, Hakim, dan yang lainnya. Allah Ta'ala memberitakan kepada Rasulnya untuk menceritakan kepada kaumnya bahwa ada makhluk jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, yakni memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan kesuksesan. Lalu mereka beriman dan membenarkannya serta taat kepadanya. Dan Al-Quran surat Al-Jin ayat 1-2 itu semata dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 29-32, surat 46 ayat 29-32. Ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata dalam hadis dari Bukhari dan yang lainnya, ini qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi, حدثنا أبو موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه anidina ila sufil ukai waqad hila baina syayatini wa baina khabaris sama wa usilat alaihim as-suhub
as-suhubu farja'at as-sayatin wa qalu ma lakum. As-Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya berkata, telah mencetak kepada kami Musa bin Ismail, telah mencetak kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bersama sekelompok orang dari sahabatnya menuju pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Sedangkan para setan telah dihalangi untuk mencuri berita langit. Bahkan mereka dilempari dengan bintang atau meteor dan mereka pun kembali. Maka mereka, sahabat setan pun bertanya, ada apa dengan kalian? Faqalu hila bainana wa baina khabaris sama wa rusilat alaina suhu. Qal ma hala bainakum wa baina khabaris sama'i illa ma hadatha. Fadribu masyarikal ardi wa magharibaha. Fanzuru ma hadal amru ladhi hadath. Fangkolanku fadribu masyarikal ardi wa magharibaha. Yanzuruna ma hadal amru ladhi hadath bainahum wa baina khabaris sama. Mereka menjawab, kami telah dihalangi untuk mencuri berita langit dan kami juga dilempari dengan bintang atau meteor. Mereka berkata, tidaklah kami dihalangi untuk mencuri berita langit kecuali karena suatu kejadian. Karena itu, cermatilah ke seluruh penjuru bumi dari barat dan timur. Lihatlah peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka pun pergi menelusuri penjuru bumi, barat dan timur, guna melihat peristiwa apa yang telah terjadi sehingga menghalangi antara mereka dan berita langit. Qal fanqalaqa alladziina tawajjahu nahwatiha maka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binahnata wa huwa 'amidun ila suqil ukaz wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr. Falamma sami'ul qur'ana fasama'u lahu wa qalu hadha alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Ibnu Abbas berkata, mereka berjalan ke arah Tihama menuju Rasulullah SAW yang sedang berada pada sebatang pohon kurma hendak menuju ke pasar Ukaz. Saat itu beliau sedang sholat fajar, sholat subuh bersama para sahabatnya. Maka ketika para setan mendengar Al-Quran, para jin mendengar Al-Quran, mereka pun menyimaknya dan berkata, inilah yang menghalangi antara kalian dan berita langit. Fahunalika raja'u ila qaumihim faqalu ya qaumana inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada walan nusyrika bi rabbina ahada. Wa anzalallahu 'azza wa jalla 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa inama uhiya ilayhi qaulul jin. Akhirnya mereka kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang begitu menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, hingga kami pun beriman padanya dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Al-Jin dan Allah Azza wa Jalla pun menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani katakanlah telah diwajibkan berlaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Yang diwajibkan kepada beliau adalah perkataan jin.
Al-Quran surat Al-Jin ayat 1 ya. Jadi Allah telah mewajibkan kepada Rasulullah SAW memberitahukan pada Rasulullah SAW tentang sekaum jin yang menggunakan Al-Quran. Dan diberitahukan tentang perkataan para jin kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hakim, Tabrani dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak mengetahui hal yang gaib, ya, kecuali jika Allah Ta'ala memberitahukannya, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 179, yakni وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 179. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 188 juga disebutkan, yakni قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan dari diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 50 disebutkan, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan padamu bahwa perbenaran Allah ada padaku dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui hal-hal yang gaib, ya, hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW tidak merasakan kehadiran para jin tersebut, ya, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Lalu mereka kembali kepada kaumnya, dan sesudah itu mereka mengirimkan delegasi mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis Muslim dan yang lainnya, ini qala Syekhul Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihihi, hadatsana Muhammad bin al-Musanna hadatsana Abdul A'la an Dawud al-Amir wa Syu'bah qala sa'altu Al-Qamah hal kabadu mas'ulin sahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal jin qala faqala Al-Qamah ana sa'altu ibna Mas'udin faqultu hal sahida ahadun minkum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal jin. Syekhul Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Dawud, dari Amir, dari yakni As-Sa'di. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Al-Qamah, apakah Ibu Mas'ud radhiyallahu anhu hadir bersama Rasulullah SAW pada malam turunnya surat jin?
Alqamah menjawab, saya pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang hadir bersama Rasulullah SAW pada malam turunnya surat Jin? Qala la, walakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa qadnahu fa tanasnahu fil awdiyati wasyi'an fa qulna ustutira au uhtutila au ubtila ustutira au ubtila fakulna ustutira au ubtila qal fabidna bisyarri laylatin bata biha qaum falamma asbahna idza huwa ja'in min qibala khira'in qala faqulna ya Rasulullah faqulnaka fatolainaka falam yujirka fabitna bisyari lailatin bada biha qaum. Ibnu Mas'ud menjawab, tidak ada seorang pun di antara kami yang hadir pada saat itu. Namun pada suatu malam kami pernah menyertai Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami pun mencari beliau di setiap tempat dan lorong jalan. Kami bertanya-tanya, Rasulullah SAW meninggalkan kami karena ada keperluan ataukah dibunuh? Ibnu Mas'ud berkata, oleh karena itu kami pun tentu merasa gelisah. Keesokan harinya Rasulullah SAW telah datang dari arah Gua Hira. Lalu kami pun bertanya, ya Rasulullah, tadi malam kami merasa kehilangan engkau. Kemudian kami pun mencari engkau ke sana dan kemari, tetapi kami tidak berhasil menemukan engkau, hingga kami sangat gelisah. Faqala atani da'il jin. Fadhabtu ma'ahu faqara'at alaihimul Qur'an. Fanqalaka bina fa'arana atharahum wasarani ra'nihim wasa'aluhu zada. Faqalatum kullu adlin dhikra Rasulullahi alaihi yaqa'u fi aydikum au fara ma yakunu lahman wa kulu ba'ratin alafun liwadawatikum. Rasulullah SAW bersabda, tadi malam aku didatangi seorang da'i, pendakwah atau mubalik jin. Lalu aku pun pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada para jin tersebut. Ibnu Mas'ud berkata, kemudian Rasulullah SAW mengajak kami sambil menunjukkan bekas-bekas para jin dan api mereka kepada kami. Mereka sekelompok jin menanyakan tentang makanan yang halal kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalian kelompok jin boleh makan tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah yang dapat kalian peroleh setelah dibuang oleh manusia, yang mana tulang tersebut akan dianggap masih banyak dagingnya, meskipun manusia menganggapnya hanya tulang tanpa daging. Kalian juga boleh makan kuku hewan halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Faqala Rasulullah SAW, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Rasulullah SAW bersabda, oleh karena itu janganlah kalian umat manusia bersuci dari kotoran beristinja dengan menggunakan tulang dan kuku hewan, karena kedua-duanya tersebut adalah makanan bangsa jin. Hadis Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, Baihaqi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian jin diciptakan oleh Allah Ta'ala dari api. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya
wa khalaqal jinna mimma rijin minna. Dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Dan dalam ayat lain disebutkan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kemudian Rasulullah SAW sabda, ya, hadis Muslim, qala Syekhul Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihihi hadatsana Muhammad bin Rafi wa Abd bin Humayd qala Abdun akhbarana wa qala bin Rafi hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqat al-malaikatu bin nur wa khuliqal jannu minal marijin min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lahu. Syekhul Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahihnya berkata telah menceritakan kami Muhammad bin Rafi dari Abdullah bin Humayd. Abdul berkata telah mengkabarkan dan mengatakan Ibnu Rafi dalam kitab kami Abdul Razzaq telah mengkabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada beliau dari tanah. Disebut Muslim, Ahmad, Baihaqi dan yang lainnya. Dan iblis termasuk golongan jin. Allah Ta'ala berfirman, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Katukah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Maka apabila ada jin yang berbuat jahat atau mengganggu manusia, berbuat zalim kepada manusia seperti menakut-nakuti, merasuki jasad manusia yang kesurupan, ini jelas perbuatan zalim, dan tidak patut dilakukan oleh jin muslim atau jin yang mukmin. Karena seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya atau perbuatannya. Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan cara untuk mengeluarkan jin yang masuk ke tubuh manusia adalah dengan diruqyah secara syar'i, baik dilakukan dengan bantuan orang lain atau meruqyah diri sendiri. Dan kemudian terus taat menjalankan syariat yang wajib-wajib, terutama dengan yang sunat atau mustahab. Kemudian melakukan zikir syar'i, dan setelah rutin mengamalkan zikir pagi dan petang. Dan ini usahakan dihafal karena itu untuk perlindungan diri kita yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian untuk berlindung dari tatapan
jahat jin dan manusia, Rasulullah SAW mengajarkan, yakni dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, an Abi Sa'id qala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadu min ainil janni wa ainil ins falamma nazalat al-mu'awwidhatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dzalik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa berlindung dari tatapan mata jahat bangsa jin dan manusia. Maka saat turun surat Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, beliau membaca keduanya dan meninggalkan selain itu. Jadi surat An-Nasai, Hakim, Hakim dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian kembali kepada firman Allah, Al-Quran surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 9, yakni wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin padamu dan mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Yani dengarkanlah bacaan ini dengan penuh perhatian. Ini menggambarkan etika dan sopan santun mereka kepada apa yang didengarnya. Yani Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemudian lanjutan dari firman Allah tersebut, ini surat Al-Ahqaf ayat ke-9, falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Yani mereka kembali kepada kaumnya dan memberi peringatan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka dengar dari bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Pengertian yang semakna dengan hal tersebut adalah dalam firman Allah, Quran surat At-Taubah ayat 122, yakni liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim 'allahum yahzarun. Agar memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi setelah mereka mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW, maka para jin, mubalik tersebut, mubalik para jin itu kembali kepada kaumnya dan memberi peringatan kepada mereka. Jadi makna surat Al-Ahqaf ayat 29 dapat disimpulkan bahwa di kalangan makhluk atau bangsa jin hanya terdapat pemberi peringatan, hanya ada pemberi peringatan, yakni dai atau mubalik. Tidak ada nabi atau rasul dari kalangan mereka, dari kalangan jin. Dan memang tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala tidak pernah mengirimkan seorang rasul pun kepada jin dari kalangan mereka sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 109, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan seorang laki-laki. Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki manusia yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 20, surat 25 ayat 20, ini wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq.
dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 27, surat 29 ayat 7, yakni Faja'alna fi dzurriyyatihim nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dari Nabi Ibrahim. Ini firman Allah tentang Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa kenabian kebanyakan para nabi rasul adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Abul Anbiya wal Mursalin. Jadi setiap yang diutus oleh Allah Ta'ala sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dari keturunan beliau. Adapun mengenai firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-An'am, yakni Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang padamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Makna yang dimaksud adalah keseluruhan dari kedua makhluk itu, yang pengertiannya ditujukan kepada salah satu dari kedua jenis tersebut, yaitu manusia. Sebagaimana seperti halnya dalam firman Allah Ta'ala, yakni Al-Quran Ar-Rahman ayat 22, yakni yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, yakni keluar dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Jadi keluar dari dua lautan yang tawar dan asin masing-masing tidak dapat menembus, seolah-olah ada batas. Dari kedua laut tersebut, yang berbeda itu keluar mutiara dan marjan sebagai hasil laut, yakni salah satu dari sifat laut tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 30, yakni Allah Ta'ala menerangkan adanya peringatan jin terhadap kaumnya, mengenai firman-Nya, yakni Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 30. Dalam ayat tersebut, mereka tidak menyebutkan Isa alaihissalam, karena Isa alaihissalam diturunkan kepadanya kitab Injil yang isinya hanya mengandung nasihat-nasihat dan hal-hal keutamaan, tetapi sedikit mengandung perkara halal dan haram, yang pada hakikatnya adalah melengkapi kitab Taurat untuk Bani Israel. Karena itulah jin mengatakan yang diturunkan sesudah Musa, yang diturunkan sesudah Musa. Seperti halnya yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, ketika Nabi SAW menceritakan kepadanya kisah diturunkan kisah turunnya malaikat Jibril alaihissalam, yang pada pertama kali, lalu Waraqah bin Naufal berkata, beruntunglah dia adalah An-Namus, malaikat yang pernah datang kepada Musa. Aku berharap sekiranya diriku dapat hidup sampai di masa itu dan dalam keadaan kuat, yakni sampai hidup pada masa Rasulullah SAW, yaitu menjadi Rasul, tentu akan masuk Islam dan berjuang bersama Rasulullah Muhammad SAW, seperti halnya Salman Al-Farisi. Kemudian ayat selanjutnya, yang dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 30, yakni musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, yang membenarkan kitab-kitab
yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, yakni membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dan memimpin kepada kebenaran. Memimpin kepada kebenaran adalah dalam hal akidah dan pemberitaan, serta memimpin kepada jalan yang lurus, yakni beramal soleh sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah sebagai sebagai penjabaran, tafsir, sebagai penjelas serta petunjuk dari Al-Quran. Dan Al-Quran mengandung dua perkara, yakni berupa berita dan perintah. Berita yang benar dan perintah yang adil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 119, yakni وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yakni Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 33, surat 9 ayat 33, yakni Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Jadi petunjuk untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran merupakan ilmu yang amat sangat bermanfaat. Jadi petunjuk untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran merupakan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan agama yang benar artinya adalah amal soleh, yakni menjalankan syariat Islam. Demikianlah perkataan jin yang diisi dari firman Allah, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, yahdi ilal haqqi wa ila thoriqin mustaqim. Kemudian ayat selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat 31, yakni Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada dua makhluk, yaitu jin dan manusia, karena menyeru mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, dan membacakan kepada mereka Al-Quran yang di dalamnya terkandung perintah dan taklid, yakni orang yang berkewajiban untuk menjalankan syariat bagi kedua jenis makhluk tersebut, jin dan manusia, serta juga mengandung janji dan ancaman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya, yakni Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 32, yakni وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi kekuasaan Allah Ta'ala mencakup dan meliputi mereka, dan tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Dan ini merupakan ancaman dan peringatan bagi mereka yang tidak menerima seruan Islam. Oleh karenanya jin menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah dengan cara targhib dan tarhib, dengan cara anjuran dan peringatan, sehingga seruan itu berhasil terhadap sebagian besar dari
bangsa jin ya. Dan mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan mengirimkan delegasi demi delegasi agar setelahnya dapat menyampaikan kepada kaumnya dari bangsa jin ya. Kemudian Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat tersebut adalah rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dengan dipastikannya rahmat baginya baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang kafir, musyrik, ateis, munafik dan yang lainnya, yang dimaksud dengan rahmat adalah terbebas dari azab ya, yang menimpa secara langsung ya. Sebagaimana yang pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya yang durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya ya, seperti ditenggelamkan ke bumi, ditutup menjadi kera dan babi, dan ditimpa azab yang pernah dialami oleh umat-umat sebelum mereka seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Hud dan sebagainya ya. Jadi mereka tidak langsung diazab ya. Itu sebagai rahmat dari Allah. Sedangkan di akhirat, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, ateis, munafik ya, setelah ditegakkan hujah kepada mereka ya, maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Bahkan orang munafik ya, yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman berada dalam keraknya api neraka. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan dengan ayat tersebut bahwa Dia Allah telah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Barang siapa yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya, maka berbahagialah ia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menolaknya serta mengingkarinya, maka merugilah ia di dunia dan di akhiratnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 28-29, surat 14 ayat 28-29, yakni Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjauhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dan Rasulullah SAW diutus dengan diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sifat Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 44, surat 41 ayat 44. Ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentunya mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedangkan Rasul adalah orang Arab?
katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari riwayat Muslim dan yang lainnya, yakni qala Sahihul Imam Muslim rahimahullah taala fi sahihihi, hadatsana Muhammad bin Affan wa ibnu Abi Umar qala hadatsana Marwan Fazari an Yazid wa huwa ibnu Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin qala inni lam ab'ats la'ana wa innama bu'ithu rahmah. Sahih Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan ibnu Abu Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan al-Fazari dari Yazid, dan dia adalah ibnu Kaisan dari ibnu Abi Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa pernah dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan orang-orang musyrik. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, melainkan aku diutus sebagai pembawa rahmat. Hadis Muslim, Bukhari dalam Adabul Mufrad, Tabrani, Abu Ya'la dan yang lainnya. Dalam hadis lain disebutkan, yakni an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Dari Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Hadis Hakim, Ad-Darimi, Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian permusuhan sengit antara kelompok Abu Jahal, Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya terhadap Rasulullah SAW, dan yang telah mengusir beliau dan para sahabat dari kota Mekah sehingga berhijrah ke Yasrib dan Madinah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Maka beliau SAW bersabda, wala binafsi biyadi la ulannahum wala asalli bannahum wala ahdiyannahum wa hum karihun inni rahmatun ba'athani Allahu azza wa jalla wala yatawaffani hatta yudhhirallahu dinahu li khamsatu asma ana Muhammad wa Ahmad wa ana Mahi alladhi yamhullahu biyal kufur wa anal khasirun yusarun nasu ala yadai wa anal aqib. Demi zat yang juga aku berada di tangannya, sungguh aku benar-benar akan membunuh mereka, menyalib mereka atau memberi petunjuk kepada mereka, sedang mereka tidak mengingkarinya. Sesungguhnya aku ini adalah pembawa rahmat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya aku ini adalah pembawa rahmat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla.
Allah tidak akan mewafatkan diriku sebelum dia memenangkan agamanya. Aku mempunyai 5 buah nama, aku Muhammad dan Ahmad, dan aku adalah Al-Mahdi, yang dengan melalui itu Allah menghapus kekufuran, dan akulah Al-Hasyr, yang semua orang kelak di hari kiamat digiring kepadaku, ke tanganku, dan aku adalah Al-Aqib, penerus dari yang sebelumnya, dari kategori dan yang lainnya. Kemudian dalam hadis lain, yakni fayaqulu Salman, ya Hudzaifah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yaghdabu fayaqul wa yarda wa yaqul laqad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadaba faqala ayyuma rajulin min ummati sabatuhu sabatan fi ghadabi au la'anahu la'antuhu la'na fa inna ma'ana min waladi adam aghdabu kama yaghdabun wa inna ba'athani rahmatan lil alamin faja'alaha salatan alaihi yawmal qiyamah. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, wahai Hudzaifah, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika marah dan ridho, beliau akan menyatakan, sungguh aku mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW dalam khutbahnya pernah bersabda, siapapun orangnya dari umatku yang pernah aku caci atau aku laknat saat diriku dalam kondisi marah, maka sesungguhnya aku ini tiada lain seorang laki-laki dari anak Adam, manusia. Aku juga bisa marah sebagaimana kalian marah. Tetapi sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat buat alam semesta. Tetapi sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat buat alam semesta. Ya Allah, jadikanlah semua itu, marah dan laknatku, sebagai doa, yakni rahmat bagi mereka kelak di hari kiamat. Risalah Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya serta disahihkan oleh Al-Albani. Jadi seluruh umat manusia, bahkan jin, wajib masuk ke dalam agama Islam yang dengan syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Jika Nabi Musa masih hidup, maka wajib baginya mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waladhi nafsi biyadihi, law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa sallallahu alaihi wasallam masih hidup, niscaya tidak diperkenankan baginya melainkan dia harus mengikuti aku. Hadis Ahmad, Ad-Darimi, Imam Isyibah dan yang lainnya. Dan juga nanti Nabi Isa AS akan turun menjelang hari kiamat sebagai salah satu dari tanda-tanda kiamat besar. Beliau akan mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW dan sholat berjamaah di belakang Imam Mahdi, tidak membawa syariat baru dan tidak membawa syariat beliau yang diturunkan kepada Bani Israil. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yakni fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa yaqul amiruhum ta'ala sholli lana fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din amara takrimatullahi hadhil ummah. Turunlah Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam menjelang hari kiamat. Kemudian pemimpin umat Islam yang saat itu, yaitu Imam Mahdi, berkata, wahai Nabi Isa, kemarilah, salatlah mengimami kami. Nabi Isa pun menjawab, tidak. Sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam, pemimpin. Sesungguhnya Allah
telah memuliakan umat ini. Hadis Muslim, Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, yakni kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian jika Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Jadi jika para nabi dan rasul beserta umatnya dan seluruh manusia seandainya hidup di akhir zaman, yakni ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, maka wajib bagi mereka mengikuti syariat beliau SAW dan bersahadat untuk masuk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari surat Muslim dan yang lainnya, yakni qala Syekhul Imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, hadatsani Yunus bin Abdul A'la akhbarana ibnu Wahb qala wa akhbarani Amr anna Aba Yunus hadatsahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Syekhul Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus bin Abdul A'la, telah memberitakan kepadaku Ibnu Wahab berkata, telah memberitakan kepadaku Amru bahwasanya Abu Yunus menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani dari umat ini yang mendengar ajaranku kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tangan Allah, tidak seorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani dari umat ini yang mendengar ajaranku kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi hadis Muslim, Ahmad, Abu Awana dan yang lainnya. Jadi selain Islam dia diterima oleh Allah Ta'ala, dan tempat mereka yang mengagam selain Islam adalah kekal di neraka. Dan jelas tidak sama antara agama Islam dengan agama-agama orang kafir di luar Islam atau non-Muslim, ya. Karena agama yang hanya diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 35, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam ja'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang berdosa, orang-orang kafir? Dan Islam adalah satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Selain agama Islam tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad-dina 'indallahi al-Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yakni
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85, yakni وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain Islam, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah Yahudi ataupun Nasrani, tetapi Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 67 sampai, yakni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس لإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus Nabi Muslim berserti Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikuti Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, beserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Ali Imran ayat 67 dan 68. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 140, yakni أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Ataukah kamu, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ataukah kamu, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.